Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Glorious di MotoGP 24 untuk karir episode ke-120 dan sekarang waktunya ronde keempat yaitu di MotoGP Amerika. Oke, di klasemen kita masih menjadi leader meskipun Maverick sekarang semakin rapat gapnya dengan Asep dengan jarak 4 poin saja. Sementara itu Francesco Bagnaia di tempat ketiga dengan jarak 15 poin dari Asep Surasep. Sementara di klasemen tim kita masih menjadi yang paling tinggi bersama Maverick. Final kita bersama ngegendong Aprilia Racing di posisi puncak klasemen tim sementara waktu. Dan juga tak lupa di klasemen pemberikan kita masih bisa membawa Aprilia menjadi yang paling unggul. Dan sekarang gue punya rencana untuk ngebikin sebuah drama dengan cara yang pertama kita bakal mencoba membalas postingan-postingan dari riders MotoGP di MotoGP World dengan postingan yang sedikit memicu emosi dari para pembalap yang sedang kita lakukan saat ini. Nah ini semoga aja bisa berefek kepada persaingannya lebih ngeri lagi untuk MotoGP karir musim ini. Karena gue pengen coba bereksperimen apakah itu bakal berpengaruh di musim ini. Apakah Maverick sama Pecco bakal lebih ganas menghajar Asep Surasep. Dan langsung saja kita menuju ke sirkuit kota. We're back again from the circuit for the second MotoGP qualifying session. A rider makes his way confidently to the bike, about to take to the track. Oke, sekarang sesi kualifikasi kedua dan seperti biasa di Circuit of the Americas cukup nyaman kita rasa, dan hingga di tikungan terakhir pun yang kita lewati hingga menuju finish line Asep Surasep berhasil tembus di tempat ketiga. Dan seperti biasa lagi dan lagi tiga besar akan selalu hingga sekarang dikuasai oleh Maverick, Pecco dan juga Asep Surasep. Ketiga pembalap ini akan melegenda di MotoGP karir musim ini. Dan kira-kira siapa yang akan meraih kemenangan dan juga melengkapi podium 3 di sprint race event kali ini? Cuaca cloudy tapi tidak ada potensi untuk flag to flag, jadi bisa kita bilang aman lah untuk balapan kali ini. Dan seperti biasa kompon double soft kita gunakan dan juga BC kita kurangi setengah tangki saja. Kalau gitu langsung saja kita mulai untuk sprint race event di ronde keempat tepatnya di Amerikas Grand Prix. Oke semua, dan inilah dia sukses kelas MotoGP. Start ketiga akan ke Surasep meraih kemenangan. Langsung saja kita mulai menuju Force Corner. Pecco Bagnaia take the lead di turn 1. Fabio Quartararo datang mengovertaking, tapi di exit corner menjelang tikungan kedua Surasep mampu tampil epic dengan sekarang menempel Francesco Bagnaia memasuki tikungan zigzag. Tikungan 3, tikungan keempat, tikungan kelima. Asep masih menempel Francesco Bagnaia hingga sekarang di tikungan ke-6. Kita masih berusaha menempel lajunya Pecco hingga di entry corner tikungan ke-7. Asep mencoba menyerang, namun Pecco masih benar-benar inside line sehingga kita tidak ada peluang. Dan saat ini di sektor kedua exit corner, high speed corner menuju turn ke-11. Inilah dia yang mencoba late braking. Namun aksi overtaking belum bisa disajikan oleh Asep Surasep. Oke, exit corner lurusan panjang di track ini menjelang tikungan ke-12. Mampukah Surasep late braking dan hard braking untuk mengovertaking Pecco? Let's see, perlahan masuk dan sepertinya belum bisa kita melakukan sebuah manuver mengovertaking Pecco Bagnaia. Sektor ketiga di Focus Q Fighting tikungan ke-15, 16, dan kini masih Pecco menjadi race leader. Bahkan sekarang Pecco cukup menjauhkan gap dengan Asep dengan gap 0,5 atau setengah detik sementara waktu. Sementara itu Vinales di belakang kita tepat dengan gap 0,3. Oh, Pecco melebar dan kita melangkah shortcut. Kok bisa? Dan Pecco kembali mendefense dari inside line di last corner. Kembali kita menggeber RSGP. RHD on, lap kedua Suzuki dan sekarang lap kedua ke fokus hard braking di force corner.
Sepertinya kita mengalami sebuah kesalahan dengan cukup melebar. Dan nyaris saja Surasep disusul langsung oleh Peko. Beruntungnya Surasep masih mampu mengatasi kesalahannya tersebut. Lap kedua berlangsung. Satu riders sudah keluar dari balapan, yakni Augusto Fernandes. Dan tadi sempat gue lihat itu ada notifikasi yang menyebutkan bahwa rider dari Repsol Honda, yakni Tony Arbolino, itu diganjar atau dihukum untuk masuk di area long lap penalti. Jadi ada kemungkinan bahwa Arbolino menjadi penyebab kenapa Augusto Fernandes itu bisa keluar dari balapan akibat crash yang terbilang mungkin cukup parah. Oke, kembali fokus dan sekarang Pego masih di belakang kita. Dia masih mencoba menempel terus menekan. Namun Asep terus bertahan dan juga terus bertahan, semakin bertahan. Tikungan ke-12 kita melebar. What happened? Kenapa ini kok tiba-tiba breaking point yang kita lakukan, kita ambil tidak seperti di kualifikasi? Apakah karena cuaca cloudy sehingga pengereman kurang epic cuy, kurang bisa selengket di cuaca kering layaknya di kualifikasi kemarin? Oke, kini exit corner. Satu kali turnamen kita dapatkan lagi. Dan total ada 2 turnamen yang kita kantongi di MotoGP Austin di sprint race event. Last sector, update posisi. Masih Peko, Maverick di belakang kita. Fabio Quartararo di posisi keempat. Fabio Di Gia di urutan kelima. Enia ke-6. Dan sepertinya Viñales sudah mengovertaking Peko di last sector. Lap kedua ini. Finally, duo Aprilia kembali merajai balapan. Semoga saja Viñales bisa mempertahankan hingga nanti di garis finish. Musuh kita di musim ini antara Maverick dan juga Francesco Bagnaia. Cuman misal kita bandingin performanya, yang paling tangguh tentu saja rekan tim kita sendiri, yakni Top Gun Maverick Viñales. The Black Mamba setadu dengan Top Gun. Ini merupakan sebuah kombinasi yang bagus di mana Aprilia menggandeng juara dunia MotoGP untuk bisa membasmi dominasi dari Ducati. Dan terbukti sekarang tinggal beberapa pembalap Ducati saja yang nol di klasemen bagian atas. Exit corner menuju tikungan ke-11. Heartbreaking from Surasep. Masuk perlahan di tikungan ke-11. Peko Bagnaia, maksudnya Maverick Viñales cukup tadi memperlihatkan penampakannya dari sebelah kanan, namun dia melebar sehingga dia gagal menempel Asep Surasep. Heartbreaking from Surasep di tikungan ke-12. Hati-hati, semoga tidak melebar. Oke, cukup melebar sedikit dan kita mendapatkan 3 kali peringatan dari MotoGP Steward. Ini kalau balapannya asli kita udah dikasih hukuman long lap penalti. Hanya saja kalau di versi MotoGP 24 itu cukup diberi keringanan. Jadi kalau dia malah kita bakal peringatan, dia bakal dikasih hukuman long lap penalti 5 peringatan, langsung kita dikasih hukuman long lap penalti. Oke, last sektor tikungan ke-18 menuju tikungan ke-19. Kita mencoba early braking. Masuk di gear 2, inilah dia menuju last corner. Maverick di belakang masih mencoba menempel tikungan terakhir. Dan inilah dia pemenang MotoGP Sprint di Seri Amerika, The Black Mamba from Indonesia. Akhirnya usai sudah sesi race di sprint mode untuk MotoGP Amerika. Tentu saja Asep Maverick masih menjadi yang paling unggul. Dan Maverick dia menjadi fastest lap of the race. Augusto Fernandes menjadi satu-satunya riders yang not complete. Kemudian klasemen kita masih unggul dengan 7 poin kepada Maverick Viñales dan juga unggul 20 poin untuk Francesco Bagnaia. Klasemen tim tentu saja kita masih unggul 81 poin dari Ducati Lenovo. Tentu saja pabrikan pun masih sama. Kalau gitu langsung saja kita berselebrasi untuk perayaan podium kita di MotoGP Sprint dan saatnya bersiap-siap untuk main race event di MotoGP Amerika. Let's go. Green
Greetings to all our friends back home from the States. We're live from Austin, one of the tracks with the highest elevation gain in the entire championship. Here we go guys, alhamdulillahnya cuaca di main race event kali ini berlangsung dengan cuaca kering, yang berarti kompon ban kita bakal bermain bagus nih. Oke, langsung saja kita mulai untuk balapan kali ini. And we're off. Oke semua, dan inilah dia round keempat MotoGP Class Race. It's on the way. Langsung saja kita full gas menuju first corner. Dan seperti biasa, kini Pecco menahan serangan Maverick Vinales. Fabio Quartararo datang mengejar mereka berdua. Dan dari inside line, Asep datang untuk mengovertaking. Nyaris saja kita mengkolisian Fabio Quartararo. Hati-hati, sabar dulu. Dan inilah dia momentumnya. Kita tempel terus sembari mencari ruang kosong dari Fabio Quartararo yang sekarang di posisi ketiga. Entry corner. Dan sepertinya Asep akan mendapatkan peringatan satu kali dari MotoGP Steward akibat ada kontak dengan Fabio Quartararo. Dan kini guys, Maverick Vinales take the leads. Oke, kita agak training sehingga kita langsung ngedapetin satu peringatan tambahan. Oke, Fabio Quartararo kita overtaking di exit corner, bisakah? RSGP versus Despo edisi GP. Kita mencoba Street Dream menuju tikungan 12, kita overtaking Fabio Quartararo dengan cukup baik. Kita hard braking from Surasa, kita block pas Pecco. Namun Pecco masih memaksakan diri dari sisi kanan. Oh yes, finally. Entry corner tikungan 12, hati-hati. Masih Pecco di belakang. Kini Maverick Vinales di posisi pertama. Dia unggul 0,6. Entry corner, kita cukup melebar. Kembali ke racing line, hati-hati. Fokus ke fighting. Last sektor, tikungan high speed long corner. Tikungan 16. Tikungan ke 17, 18. Dan menuju tikungan ke 19 alias sektor terakhir. Maverick melebar, langsung kita manfaatkan dan semakin rapat gap kita berdua. Last corner, exit, RHD on, medium soft kompon yang kita gunakan. Lap kiri masuk dan menuju first corner. Asep menyerang dan masih belum terjadi manuver overtaking. Tikungan 1, langsung kita dekati Maverick. Oh Maverick! Gara-gara dia ngelek ke belakang, akhirnya dia malah lebar cuy. Kocak juga nih AI-nya. Oke, tikungan 3, tikungan keempat, tikungan kelima. Inilah dia duel yang kita tunggu-tunggu terjadi kembali. Kita overtaking. Oh, kontak terjadi, hati-hati. Masih kembali Maverick melawan, cukup agresif. Hingga sekarang bahkan Maverick masih mendefense. Sepertinya itu berlaku. Kita butuh beberapa waktu untuk fokus mencari celah dari Top Gun Maverick. Braking zone tikungan ke-11, tikungan hairpin menjelang lurusan panjang di Circuit of the Americas alias COTA. Inilah dia. Langsung kita buru lewatan RHD. Tikungan 12, kita susul di lurusan ini. Kita blocking Maverick Vinales, bisakah? Perlahan masuk tikungan 12. Maverick masih memaksakan diri dari sisi luar racing line. Tapi di tikungan ke-13, Asep masih mampu untuk menahan. Oh, Maverick Vinales datang menyerang. Sangat mengagetkan manuver dari Vinales. Entry corner kembali, masih side by side antara kita berdua, Top Gun versus The Black Mamba. Last sektor, dua perilai sangat tampil agresif, saling bersaing, adu kecepatan, adu manuver overtaking untuk menjadi yang paling unggul, menjadi pimpinan tim Aprilia demi pengembangan kedepannya. Inilah dia, last sektor, last corner. Maverick masih mendefend di last corner. Apa yang terjadi di sini? Exit corner, luar biasa. Akselerasi dari Asep Surasep yang mampu menghentakkan Maverick untuk turun di posisi kedua. Hati-hati, tikungan 1 cukup wobble parah. Dan kini Maverick kembali melawan. Oke, tikungan kedua. Entry corner.
Stay gear 3, exit kembali. Entry corner kembali, tikungan zigzag. Sekarang Maverick Vinales di tempat kedua. Kita masih bisa menahan sementara waktu, tapi kita nggak tahu pasti sampai mana kita bisa bertahan dari serangan Maverick Vinales yang terbilang sangatlah imbang performanya dengan Asep Suraset alias The Black Mamba. So far so good bagi maksudnya Jorge Martin yang menjadi fastest lap of the race. Tikungan ke 11, exit corner. Oh my goodness man, Jorge Martin terjatuh. Sangat disayangkan, fastest lap terjatuh. Aldeguer crash out of the race. Rugi. Fermin Aldeguer terjatuh di lap ketiga ini. Oke, tikungan ke-12 nampaknya masih Maverick di belakang kita bersama Francesco Bagnaia. Entry corner, tikungan ke-13. Jorge Martin genap menjadi fastest lap, namun dia terjatuh sehingga sangat disayangkan. Oh wow, serangan dari Maverick Vinales lagi dan lagi sangat agresif. Inikah efek jika kita membuat sebuah konflik di MotoGP World atau sosial media di MotoGP karir? Maverick melebar, langsung kita ambil alih, nyaris saja bersentuhan. Last corner. Inilah dia, duel yang kita tunggu-tunggu. Duel epic, tanpa kontak, tanpa collision, tanpa ada yang crash. First corner, lap keempat. Masuk perlahan, cukup wobble, hati-hati. 0,8 gap dengan Maverick terbuat sangat baik sekali. Kecepatan dari Asep Suraset untuk bisa membuat jarak yang sangat selebar-lebarnya agar bisa mengalahkan Maverick Vinales yang merupakan rekan timnya sendiri di tim Aprilia Racing Factory dengan tunggangan RSGP. Maverick kedua, Pecco ketiga, Fabio Quartararo keempat, dan Enea melengkapi 5 besar. Dijia ke-6, Acosta ke-7, Tony ke-8, dan Dijia menjadi fastest lap of the race. Lap ketiga tadi luar biasa. Tersisa 1,5 lap lagi. MotoGP Amerika akan segera usai. Dan hingga sekarang gue rasa performa dari RSGP itu masih, ya bisa gue bilang masih bagus kok. Karena kita bisa selalunya tembus di Q2 untuk sesi kualifikasi. Lagi dan lagi gila flag berkibar yang mana kini Alex Marquez terjatuh dan out of the race. Menuju tikungan 13, 0,5 gap dengan Vinales. Cukup aman, tapi jangan terlalu merasa nyaman. Dan lagi-lagi seseorang terjatuh. Raul Fernandez out of the race. Total berarti ada 3 riders yang out of the race di balapan kali ini. Yang pertama maksudnya Fermin Aldeguer, kemudian Alex Marquez, dan lanjut Raul Fernandez. Dan mereka bertiga merupakan pembalap dari ketiga pabrikan berbeda. Tikungan terakhir, masuk perlahan. Kemudian inilah dia, lap pamungkas untuk MotoGP Amerika. Here we go. First corner, entry corner kembali bagi Asep Suraset. Kita cukup wobble, hati-hati. Maverick masih di belakang. Untuk sekarang gapnya masih aman, tapi kita nggak boleh senang dulu karena biasanya di lap akhir kita kalau udah posisi ketekan itu sering ngebikin mistake dan juga pasti AI bakal lebih kenceng cuy. Turn 5, turn ke-6, masih di gear 2. Menuju tikungan ke-7, masuk kembali, hati-hati, keep focus, keep fighting. Tikungan ke-8, masuk perlahan lagi. Pergantian direksi ke kiri. Tikungan ke-10, Asep masih menjadi race leader. Braking zone tikungan ke-11, hard braking from Suraset. The Black Mamba masih menjadi pimpinan. Exit kembali di lurusan panjang MotoGP Cota. Maverick 0,2, dia semakin mengejar, hati-hati.
braking zone. Hard braking from Surasep di sini. Masuk perlahan. Menuju tikungan ke-13, tengah lap lagi, keep focus, keep fighting. Wobble parah. Oh my goodness mate, Maverick Vinales bermanuver agresif. Langsung kembali, kita berduel. Defense dari Maverick sangat-sangatlah kuat sekali. Last sektor, tikungan 16-17. Hati-hati, masih rapat. Come on guys. Satu kesempatan lagi, 2 tikungan terakhir. Lap terakhir, here we go. Maverick melebar, langsung kita ambil alih. Kita blok pas di last corner. Overtaking terakhir, masih side by side hingga sekarang. Manuver kunci kita lakukan di last corner. Lap terakhir MotoGP Amerika. Dan disinilah Maverick akan merasa tersaingi dengan kehadiran The Black Mamba from Indonesia. Luar biasa, epic battle di last lap. Siapa sangka manuver dari Maverick Vinales membuat kita merasa tertekan. Kita hampir saja terpental, terjatuh parah. Untung saja ya, tadi kita nggak sampai jatuh. Kita udah kepental, udah terbang motornya, masih bisa selamat cuy. Untung saja, itu yang kita syukuri banget di balapan kali ini. Dan akhirnya yang berbuat curang itulah yang akan kalah. Dan terbukti Maverick Vinales kalah di race kali ini dari Asep Surasep. Asli gue gak nyangka ternyata komentar kita di MotoGP Wall atau yang kita lakuin di MotoGP sosial media karir itu benar-benar berpengaruh banget sama kepribadian Maverick Vinales. Ini epic sih, berasa duel Rossi Lorenzo waktu masih di kubu Yamaha. Namun di sini gak keren dong, masa kita jabat tangan, kurang greget. Oke, besok next race di MotoGP Jerez, semoga saja duel seperti ini kembali terjadi. Sampai jumpa guys. The end credits have now rolled on this Grand Prix with the top 3 taken to the podium for the customary prize-giving ceremony. It was an exciting race and these 3 champions gave us the most.